Jawaban alternatifnya apa? Silakan. Iya, jadi gini Bapak, jahat itu sudah ditentukan, manis sudah ditentukan, pahit sudah ditentukan, asam ditentukan, tinggi itu ada, rendah itu ada, panjang pendek itu semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita yang memilih, bukan Tuhan yang memilih untuk kita. Aku memilih kamu neraka ya, oh, ini agak ganteng sedikit, kamu surga ya, kamu agak pendek, kamu neraka, kamu agak tinggi, kamu surga. Bukan begitu, Tuhan menyerahkan semuanya kepada kita. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semua diserahkan, silakan Anda milih. Makanya di dalam kitab saudara Bapak, kalau Tuhan yang menentukan kejatuhan seseorang dan menetapkan keselamatan seseorang, maka di dalam kitab Ayub 34 nomor 11, Mazmur 62 nomor 12, kemudian kemudian di dalam kitab Ayub juga diterangkan, tidak akan mungkin kemudian dikatakan bahwa manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Contoh Amsal 24 nomor 12. Manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Yesaya 3 nomor 10 kemudian, nomor 10 sampai nomor 11. Tuhan akan mengganjar semua manusia berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Kalau Tuhan yang menentukan perbuatan seseorang, kenapa Tuhan juga yang mengganjar orang? Aku bersinah karena kamu yang menentukan kan? Ngapain kau hukum aku? Aku jatuh ke dalam dosa karena kamu yang menentukan kan? Kenapa kau hukum aku? Bukan begitu Pak. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Kita bukan hewan. Kalau hewan iya, Tuhan yang menentukan supaya tidak berakal. Kita diberi akal untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Hanya gara-gara Anda berdoa, berikan aku lulus ujian. Loh, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak milih-milih. Oh, ini menyembah aku, dia berdoa, ini aja yang kukasih. Oh, ini tidak menyembah aku, dia juga berdoa, enggak usah aku kasih. Tuhan kami tidak begitu. Anda Kristen, Anda kafir, Anda kufur, Anda laknat, Anda ateis, Anda Hindu, Anda Buddha. Selama Anda adalah ciptaannya, selama Anda adalah makhluknya, apapun yang Anda minta kalau dia mau, Anda dikasih. Tidak dilihat dari agama. Kalau orang dikasih karena agama Pak, maka yang kaya cuman Islam, yang lolos di sekolah cuman Islam, yang menjadi profesor cuman Islam, yang menjadi dokter cuman Islam, yang menjadi polisi cuman Islam. Atau kalau Tuhannya Bapa yang benar dan berdasarkan kebenaran agama orang dikabulkan doanya, maka hanya orang Kristen yang hebat. Maka orang Kristen yang presiden, orang Kristen wakil presiden, orang Kristen gubernur, orang Kristen semuanya menteri, kami semua jadi hamba budak. Kalau itu yang Anda jadikan sandaran, tidak. Allah itu Ar-Rahman, Maha Pemurah. Mau disembah atau tidak disembah, Allah itu Maha Kaya. Dikasih. Tapi ingat, aku akan membalaskan semua perbuatanmu. Makanya dalam kitab saudara Wahyu 22 pun dikatakan begini, sesungguhnya aku akan datang segera dan akan membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Kitab Wahyu loh. Jadi kita diberikan kehendak bebas. Mau menyembah pohon, menyembah kaleng kosong, menyembah tabung gas, menyembah sepatu, menyembah apapun silakan. Tapi yang benar itu adalah menyembah pencipta. Yang tidak menyembah pencipta tetap dikasih oksigen Pak, tetap dikasih makan. Jangan karena dia tidak menyembah Tuhan dikasih penyakit gula, asam urat, tidak. Bahkan orang yang cenderung taat kepada Tuhannya lebih cinta beribadah daripada harta. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Orang-orang beriman itu menjadikan dunia ini laksana penjara, sementara surga bagi orang-orang yang kafir. Jadi tidak bisa diukur, oh Tuhan saya benar karena pada suatu saat saya berdoa dan dia menerima mengabulkan. Oh enggak begitu, itu bukan Tuhan itu. Yang namanya Tuhan meliputi semua hambanya. Mau dia disembah ataupun tidak disembah, dia tetap pemurah terhadap makhluknya. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Hei si Fulan, aku kasih kamu kesempurnaan, akal, fisik. Tapi kenapa ketika engkau di dunia sudah datang kepadamu kebenaran? Waman aslama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sudah datang Islam kepadamu. Kenapa kamu tolak? Padahal kebenaran demi kebenaran sudah diuraikan. Hanya karena kamu ego, maka Allah mengatakan, karena engkau zalim, maka tidak ada petunjuk bagimu. Karena kamu zalim. Apa zalim itu? Dia sudah tahu ini salah. Dia sudah tahu tidak mungkin orang yang jujur, tak mungkin orang yang benar, tak mungkin orang beriman yang mati disalib, tak mungkin. Dia sudah tahu bahwa Tuhan menetapkan yang dikutuk adalah orang yang pengkhianat, yang dikutuk adalah orang yang fasik, yang menggantikannya adalah pengkhianat dan fasik. Tapi tidak mau peduli, tidak mau percaya. Maka Allah mengatakan, Allahu la yahdil qaumaz zalimin. Aku Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Makanya Islam itu datang. Berkat kasih sayangnya pencipta langit dan bumi, banyak manusia terseret kepada kesesatan karena pengajar-pengajar palsu yang tadinya punya liban untuk pengkhianat berubah menjadi penyaliban untuk orang yang suci. Error. Maka Islam datang menyelamatkan. Wahai ahli kitab, jangan kau melampaui agamamu. Jangan kau mengatakan ini dan itu terhadap Allah. Katakanlah yang benar. Hak adalah hak, batil adalah batil. Demikian.